Hmm, gue baru banget selesai baca buku kedua dari kita Saf. Ya maaf, pengen pakai sudut pandang orang pertama tunggal gue-guean, bukan aku untuk tulisan kali ini biar kayak kita. Yang judulnya A Cup of Tea, yang mungkin bisa dibilang sequel dari Rentang Kisah. Beneran dah baru nyadar nih gue kalau buku yang pertama itu 3 tahun lalu katanya ya berasa aneh banget pakai gue ginian, yang artinya sudah sejak saat itu gue ngikutin si Gita sebagai tontonan yang selalu bikin mikir dan bikin ngangguk. Sama kayak buku yang sebelumnya, cara penyampaiannya santai banget, persis kayak yang sering bisa dilihat dari DVD yang diunggah, tapi ini lebih ke versi tertulis gitu kayak di blognya. Kalau udah sering dan terbiasa juga menikmati isi kepala Gita dalam format tulisan dengan menjadi pengunjung setia di situs blognya yang sekarang sudah jadi website pakai .com, bisa dijamin gak akan terlalu susah untuk mencerna. Kayak dengeran kita ngobrol aja. Ukuran bukunya imut banget, persis sekitar ukuran telapak tangan. Yang bermaksud bilang telapak tangan gue imut, maksudnya ukurannya aja yang kira-kira segitu. Warnanya juga lebih menyenangkan, kayak ada nuansa kopi gitu, karena ada gabungan warna yang salah satunya kecoklatan, walaupun judulnya adalah cup of tea, bukan a cup of coffee. Apaan? Gak jelas. Sedangkan untuk jumlah halaman kurang dari 200 halaman, sekitar 160-an kurang lebihnya. Gue lupa kalau Rentang Kisah seberapa halaman, tapi kayaknya buku keduanya lebih singkat kayaknya, walau isinya tetap berat dengan pandangan-pandangan kita melihat segala sesuatu yang ada. Mau sambil ingat lagi buku pertamanya, tapi jujur gue lupa banget karena udah lama gak baca ulang lagi. Agak nyesel lewat. Ya sudahlah. Gue ngebacanya sampai 3 harian, 2 kali sebelum tidur, dan hari ini pas bangun tidur siang. Sengaja pengen baca santai, pelan-pelan, gak mau cepat-cepat, masih tetap ada gabungan kata-kata yang mayoritas bahasa Indonesia dan sedikit bahasa Inggris yang menyelip sana-sini. Tapi gak apa-apa, justru berasa kayak jadi corak sendiri, kayak jadikan muara dari penjelasan kalimat panjang sebelumnya. Gue berasa diajak keliling dunia dengan membaca buku ini, kayak nonton videonya, tapi kali ini tanpa ada visual gambar bergerak melainkan kata. Ada sih 1-2 potongan foto untuk pemanisnya. Terus di setiap perjalanan kita di setiap tempat berbeda itu ceritakan gitu apa yang dipetik dari situ. Setelah beberapa bab jalan-jalan satu negara ke negara lain, masuk ke paruh kedua dari si bukunya, pembahasan mulai agak serius. Salah satunya pengalaman pahit kita waktu jadi korban fitnah di internet. Gue juga masih ingat benar dan juga sedih banget waktu itu seorang yang sok-sokan paling benar itu mengenai video kita yang durasinya 1 jaman jadi 1 menitan, membuat kita seolah salah. Gak perlu lah ya disebutin namanya, kalau ngikutin kasusnya juga pasti bisa langsung tahu yang dimaksud itu siapa. Waktu itu gue salut banget sama kita, gimana dia bisa tetap kuat melawan netizen berkedok merasa paling benar dan paling tunduk pada aturan agama dia. Ternyata beda banget dari semua yang terlihat dari luar. Kita terluka banget saat itu, sampai bisa berakhir kayak salah satu tokoh publik kalangan artis asal negeri Ginseng yang kemarin mengakhiri hidupnya karena hal yang serupa. Gue sedih banget dong bacanya, tapi kabar baiknya kita berhasil bertahan. Selain itu gue agak sedih karena kita terus-terusan ngomongin mantannya yang nyakitin dia. Kalau gak salah sudah pernah disebutkan di buku sebelumnya juga. Apakah kekasihnya sama Paul ya? Kabar baik beberapa waktu lalu tentang kisah yang akan dijadikan film itu beneran. Setelah sempat ada unggahan poster film pertama yang sudah berseliweran di media sosial, diunggah sama kita dan sama aktor dan aktris yang akan menjadi pemain di dalam film tentang kisah. Gak terlalu bisa atau mau kasih komentar mengenai hal ini, terlepas dari jajaran pemeran yang gue kurang kenal banget. Rasanya agak ganjil aja kisah kita dan Paul masuk ke layar lebar. Ya walaupun gue paham betul kalau sosok kita memang unik dengan karakter yang kuat dan lebih banyak lagi orang yang bisa menginspirasi kisahnya jika disampaikan lewat bentuk film. Oke, ini aku akan berhenti kasih ulasan buku dan sedikit ngomong tentang filmnya karena sudah nonton di Disney Plus. Filmnya gak luar biasa banget, tapi juga gak jelek-jelek amat. Tapi iya begitulah. Lanjut. Oke, sebelum terlalu jauh melenceng, mari kembali membahas buku di Cup of Tea dari kita ini. Gak tahu kenapa justru beberapa bab terakhir berasa serius banget dan gue suka karena itu ada banyak nilai-nilai baru yang disampaikan.
yang tidak harus disetujui. Kalau kamu gak mau setuju tapi lumayan bisa jadi referensi tentang bagaimana sih sebenarnya cara kerja kepala seorang kita. Kalau nggak salah di retak kisah itu lebih ke bagaimana bisa dari jadi cuma Anda menemukan agama yang sudah dianut lama tapi baru-baru saja didalami justru menjadi di luar sana. Sekalian bagaimana bertemu dengan Paul yang menyeberang dari satu keyakinan-keyakinan yang lainnya. Nah sekarang kita tentang Paul sudah menikah, jadi selipin tentang pernikahan sedikit. Tentang memandang pernikahan yang sama sekali berbeda dengan kebanyakan muda-mudi yang mengagung-agungkan pernikahan dan semuanya berubah dalam artian yang dua menjadi satu. Sesederhana itu. Tapi di sini kita memberikan sudut pandang berbeda dengan kita bisa saja bersatu dalam pernikahan akan tetapi tetap menjaga kemerdekaan masing-masing. Gimana jelasnya ya? Kayak ya memang kalau memutuskan untuk bersama artinya sudah pasti memiliki pandangan yang sama tentang semua hal atau setidaknya hampir semua hal. Akan tetapi tidak serta-merta saling tergantung ke yang lain. Maaf kalau gue ngambil kesimpulan kayak gini setelah baca kesimpulannya karena ini ulasan buku, jadi ya gue menyampaikan sebagaimana yang gue berhasil nangkepnya saja. Oh ya, gue sambil dengerin video yang paling gue suka dari kita, video nyanyi bareng Paul yang nyanyi lagu Tulus judulnya Teman Hidup. Sempat disinggung juga caranya menemukan kebahagiaan jangan berdamai dengan diri sendiri yang seakan-akan itu jahat banget, bahkan terkadang bisa jadi lebih jahat daripada omongan orang lain. Untuk seorang tipe pemikir, gue gak heran sih kalau topik ini juga menjadi salah satu yang mengusik seorang kita yang sudah jelas-jelas banget gimana ya, kayak gak ada kekurangan gitu, masih dihantui dengan komentar-komentar jahat dari diri sendiri untuk diri sendiri. Ya bagaimana dengan gue, pasti lebih parah. Halaman-halaman terakhir diisi dengan refleksi atau dekade terakhir, dan bagian ini gue agak familiar dan ternyata benar ini adalah salah satu tulisan yang kita unggah di website dan juga udah gue baca. Ya emang penting sih gimana kita bisa mengevaluasi semuanya dengan benar dan tanpa berat sebelah, bahwa banyak hal yang kurang baik yang sudah dilewatkan dalam kurun waktu tertentu, akan tetapi ada banyak juga hal baik yang tidak boleh luput dari perhatian yang patut banget disyukuri seutuhnya. Selain mendapatkan pembatas buku, juga ada selembar kertas warna-warni yang berisikan semacam tabel gitu, dan disediakan kolom yang sengaja dikosongkan untuk nantinya bisa dilengkapi kemudian. Tertera dengan jelas dan terang di sana, tahun 2020 di sebelah kiri dan tahun 2021 di sebelah kanan. Masih kosong, belum berani gue isi. Tentu saja ada hal-hal yang gue secara pribadi harapkan untuk terjadi di tahun ini atau tahun depan dan seterusnya. Setiap manusia jelas memiliki hal harapan yang mereka bisikan diam-diam dalam hati setiap harinya, yang terlalu khawatir untuk dibagikan dengan banyak orang mungkin. Sebagai seorang yang sempat memiliki mimpi besar saat masih di bangku sekolahan dulu dan neganya menyerah pada akhirnya dan sering banget dicekoki dengan bagaimana percaya dengan mimpi dari film-film animasi khas produksi dari Disney, akhirnya perihal membuat harapan dan bermimpi tentang masa depan menjadi suatu keniscayaan. Oke, jadi sekian dulu ulasan buku tentang A Cup of Tea dari kita Savitri Devi, buku keduanya yang luar biasa. Semoga kalian juga bisa baca.